semuanya, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Nikita Terawati. Oke, pada video kali ini kita masih berbicara tentang filsafat pendidikan. Jadi topiknya di sini adalah khususnya pada filsafat pendidikan Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas sekilas tentang bagaimana kajian praktis dan kajian teoritis dari filsafat pendidikan Pancasila tersebut. Dan dalam kajian praktisnya, kita akan melihat implementasinya dalam kurikulum, kemudian tantangannya dalam praktiknya, dan strategi peningkatan efektivitasnya. Kemudian dalam kajian teoritisnya itu ada 3 landasan, landasan ontologis, landasan epistemologis, kemudian yang terakhir adalah landasan aksiologis. Nah, kita pertama akan melihat tentang kajian teoritisnya. Sebelum kita berlanjut ke kajian teoritis, kita akan melihat apa sih filsafat pendidikan Pancasila tersebut. Jadi, filsafat pendidikan Pancasila merupakan landasan fundamental dalam pembentukan sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang tentunya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi arahnya adalah bagaimana individu yang secara khusus dan secara umum adalah masyarakat akan sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, maksud dari landasan ontologis di sini, jadi ontologi dalam pendidikan Pancasila berhubungan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan moralitas. Jadi, pendidikan Pancasila di sini bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi karakter seperti apa? Jadi karakter-karakter yang tidak bertentangan atau sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi ada 5 sila Pancasila yang saya yakin semuanya hafal gitu ya. Atau ada yang tidak hafal tentang bunyi dari 5 sila Pancasila. Tetapi di sini kita tidak hanya menghafal, tetapi kita ingin menginternalisasi dari nilai-nilai dari sila Pancasila tersebut. Nah, hakikat manusia dalam ontologi Pancasila di sini adalah ada 4. Jadi manusia itu dipandang sebagai makhluk religius. Jadi manusia, khususnya manusia Indonesia, itu memiliki keyakinannya masing-masing. Jadi makhluk religius di sini percaya akan kebesaran Sang Pencipta. Maka itu sejalan dengan Pancasila sila pertama. Gitu. Kedua, manusia itu dipandang sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, kadang saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Jadi makhluk sosial. Yang ketiga, walaupun terdengar seperti berkebalikan makhluk sosial dengan makhluk individu. Jadi di sini makhluk individu itu maksudnya manusia dipandang sebagai makhluk individu yang memiliki keunikannya masing-masing. Kemampuannya yang unik itu ketika diasah, dikembangkan, maka akan menjadi eh, individu yang hebat, namun tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat adalah makhluk berkeadilan. Jadi di sini manusia itu dipandang sebagai manusia yang makhluk yang tahu akan hak kewajibannya, namun bisa menyelaraskan, jadi bisa memandang eh, sesuai dengan nilai keadilan, gitu ya. Jadi bagaimana proporsi itu sesuai dengan kata adil. Jadi sejalan dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari landasan ontologis tersebut kita akan berlanjut ke landasan epistemologis. Jadi pengetahuan dalam pendidikan Pancasila itu diperoleh melalui refleksi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan realita kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya menghafalkan nilai-nilai sila-sila Pancasila atau bahkan menghafalkan penerapan nilai-nilai yang
sesuai dengan masing-masing sila Pancasila tersebut, tapi kita merefleksikan apa maksud dari ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dengan Tuhan, apakah itu saja gitu. Jadi bagaimana kita merefleksikan dari masing-masing makna dalam sila-sila Pancasila tersebut. Jadi misalnya tadi yang sila pertama itu kita meyakinkan diri kita bahwa eh, Tuhan itu, kebesaran Tuhan memang ada. Lalu apakah keyakinan kita dengan orang lain berbeda itu tidak menjadi masalah karena dalam setiap keyakinan tersebut mengajarkan bagaimana menghargai, ya, menghargai keyakinan orang yang berbeda-beda, menghormati cara sembahyangnya, menghormati caranya dalam eh, menyembah Tuhannya. Jadi bagaimana kita bisa bertoleransi tentang kehidupan yang religius tersebut, ya. Nah, kemudian dalam sila-sila yang lainnya juga kita diminta untuk melihat bagaimana menginternalisasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, gitu ya. Jadi kata adil di sini bagaimana penerapannya jadi sebagai eh, makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan yaitu manusia, kita bisa saling menghargai dan berbuat adil kepada sesama. Dan kata adil tersebut juga disertai dengan kata beradab, gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itulah beberapa refleksi yang saya berikan contohnya. Jadi itu termasuk dalam landasan epistemologis, jadi refleksi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah landasan aksiologis, di mana pendidikan Pancasila itu bertujuan menciptakan manusia yang bermoral, beretika, dan berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya sering katakan kepada mahasiswa saya, kalian pintar, kalian secara kognitifnya oke, itu sangat bagus. Jadi bagaimana kalian bisa menguasai ilmu pengetahuan sesuai bidang kalian. Tetapi ketika orang yang sudah pintar tersebut rupa dengan etika dan moral, maka dia tidak akan dihargai. Jadi alangkah bijaksananya kalian bisa eh, memahami, menginternalisasi dari nilai-nilai Pancasila yang harus kalian eh, miliki, kalian terapkan gitu ya. Sehingga kita menjadi orang pintar yang bermoral, beretika, dan berkarakter itu jauh lebih dihargai dibanding hanya menjadi pintar semata, hanya menjadi juara olimpiade semata, tetapi tidak bisa menghargai temannya yang tidak bisa bermatematika. Nah, itu eh, tidak akan bertahan lama gitu ya. Jadi hanya untuk dirinya sendiri tidak berguna untuk orang lain. Jadi seperti itu maksud dari landasan aksiologis. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai kajian praktis dari filsafat pendidikan Pancasila. Nah, kajian praktisnya sini yang pertama adalah bagaimana pendidikan Pancasila tersebut diimplementasikan dalam kurikulum. Jadi, pendidikan Pancasila dengan cara mengajarkannya di semua jenjang pendidikan. Gitu ya, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan tinggi itu akan tetap menjadi mata kuliah umum, gitu ya. Sedangkan di pendidikan PAUD itu mungkin lebih ke bagaimana bersikapnya. Meskipun mungkin kata Pancasila belum dikenalkan secara formal, tetapi bagaimana karakter dari Pancasila tersebut sudah dibangun oleh guru-guru PAUD kita, gitu ya. Jadi anak-anak melakukan doa, kemudian menghargai temannya yang sedang berdoa, tidak mengganggu teman sedang berdoa. Nah, itu semua berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun secara formal, secara pemahaman uh, nilai-nilai Pancasila itu belum mereka ketahui, tetapi mereka sudah terapkan, gitu ya. Apalagi di tingkat sekolah dasar, menengah yang sudah paham dengan kata-kata Pancasila, tentunya selain meminta mereka untuk menghafalkan
sila-sila Pancasila, tapi mereka juga mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Kemudian berkaitan dengan metode pembelajaran itu guru harus interaktif dan memberikan permasalahan-permasalahan yang kontekstual. Jadi pembelajaran itu bisa dilakukan dengan studi kasus, dengan simulasi, maupun dengan diskusi kelompok mengenai permasalahan nyata yang mereka bisa sikapi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini yang kedua adalah bagaimana strategi dari peningkatan efektivitas dari pendidikan Pancasila tersebut. Seperti halnya tadi, bagaimana melakukan inovasi, metode pengajaran, kolaborasi, dan antara keluarga dengan komunitas, sehingga terjadi evaluasi yang berkelanjutan gitu ya. Nah, sedangkan mengenai tantangan-tantangan dalam filsafat pendidikan Pancasila, kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, jadi mengenai secara umum filsafat pendidikan Pancasila kita cukupkan untuk pembahasannya. Mohon diberikan komentar-komentar kalian, komentar-komentar yang sangat membangun, sangat saya harapkan, serta like-nya terhadap video ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.